Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana umurana washrah lana sudurana. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Munirah yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, segala puja, puji dan syukur tentunya hanya milik Allah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang selalu istiqomah menyampaikan risalah beliau, dakwah beliau hingga hari kiamat kelak. Menyambung pembahasan kita mengenai perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditinggal oleh ibunda tercinta, maka hak kepengasuhan diambil oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini, Bapak Ibu sekalian, adalah seorang pria dari kabilah Bani Kinanah ataupun dari kabilah Hashim, ya, yang mana beliau cukup disegani dan juga cukup berpengaruh di antara orang-orang Quraisy pada masa itu. Makanya tidak heran Abdul Muthalib ini, Bapak Ibu sekalian, merupakan salah satu pembesar dari pembesar-pembesar bangsa Quraisy pada masa itu. Nah, setelah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal, pada masa itu beliau sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun. Maka hak kepengasuhan ini diambil oleh sang kakek tercinta. Ini, Pak. Abdul Muthalib memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih baik dan lebih sayang ketimbang anak-anaknya. Inilah yang mulai memetik rasa permusuhan di antara paman-paman beliau. Karena kakek beliau ini, Abdul Muthalib ini, sangat mencintai dan menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, Bu, di depan Ka'bah itu ada, kalau bisa kita katakan sekarang, tempat duduknya Abdul Muthalib. Jadi di depan orang Arab Quraisy itu nongkrongnya, Bu, dulu di depan Ka'bah. Nah, ada tempat duduk khusus untuk Abdul Muthalib, yang mana anak-anaknya ini tidak berani duduk kecuali setelah bapaknya ini duduk dulu, baru yang lain duduk. Ini menghormati, orang-orang takut sama Abdul Muthalib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Bu, Pak, suatu hari pernah ketika dibawa oleh Abdul Muthalib ke Ka'bah, beliau langsung duduk di atas kursinya sang kakek tadi. Sontak
Ketika melihat itu paman-pamannya yang lain merasa marah. Muhammad bangun gitu ya. Bangun Muhammad, ya. Biarkan kakekmu dulu yang duduk. Mendengar hal tersebut, Abdul Muthalib ya berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, biarin. Muhammad ini adalah cucu yang paling aku cintai," kata beliau. "Dan aku yakin betul suatu saat Muhammad ini akan jadi orang besar." Masya Allah, Pak. Ini keyakinan sang kakek begitu kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita perlu ngambil pelajaran di sini, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua. Masa depan anak kita itu sebenarnya tergantung dari apa yang kita omongi saat ini. Pak, dalam ilmu psikolog itu, Pak, kesuksesan anak kita di masa depan itu adalah perkataan kita hari ini. Kalau kita mengatakan yang baik-baik terhadap anak kita, insya Allah Ta'ala anak kita akan sukses dan akan seperti apa yang kita katakan. Tapi kalau kita sudah ya mengatai anak kita yang bukan-bukan sekarang ini, maka bisa jadi waliyazubillah, nauzubillah, semoga Allah lindungi. Bisa jadi anak-anak kita nanti ke depan sesuai dengan apa yang kita katakan. Makanya tidak heran kita evaluasi sekarang, Pak, Bu, kenapa anak kita semakin besar kok semakin susah diatur? Kenapa anak kita semakin dewasa kok justru tidak bisa diarahkan? Ini mungkin kesalahan kita masa lalu, Pak. Kita harus evaluasi. Jangan-jangan kita masa lalu marahin anak itu, Pak, kue le bandel, Pak. Jadi bandel tenanan ya, Pak. Makanya kalau anak itu berbuat sesuatu yang kita tidak sukai, coba kita ganti mulai sekarang, Pak, Bu. Apalagi anak kita masih kecil, jangan diseneni. Ya, doakan. Ya, walaupun kita sebel, kesel sambil nyubit, ya Allah jadi anak soleh gitu. Doakan gitu ya. Karena ini Masya Allah ya, ternyata berpengaruh sekali perkataan kita untuk anak kita ataupun nanti cucu kita. Ya, kalau kita sering memberikan perkataan-perkataan yang positif, insya Allah Ta'ala anak-anak kita ke depan jadi anak-anak yang soleh. Apalagi yang kita ajak, yang kita katakan adalah doa. Yang kita katakan, yang kita ajarkan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Makanya ada istilah ucapan itu doa. Gitu nih. Dalam sebuah hadis, Bapak Ibu sekalian, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba kita renungi baik-baik perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Innal abda. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimatin, seseorang hamba yang dia itu senantiasa keluar dari ucapan mulutnya, perkataannya, min ridwanillah, apa-apa yang Allah ridhoi. Jadi orang ini, Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang keluar dari kata-katanya adalah hal-hal yang Allah cintai, hal-hal yang Allah sukai, hal-hal yang Allah ridhoi, perkataan yang bagus. Ya. La yalqi, ya, la yulqi laha balan, yang mana perkataan itu tidak diucapkannya secara spontanitas, alias perkataan itu keluar langsung spontan, dia tidak mikir-mikir. Ya. Barang siapa seorang hamba yang berkata suatu perkataan yang Allah senang, Allah ridho terhadap perkataan situ, ya, walaupun keluar secara spontan tanpa dia pikir terlebih dahulu, gitu ya. Yarfa'ullah biha darajatin, maka Allah akan angkat derajat hamba tadi karena perkataannya tadi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita, Bu, Pak,
berkata sebuah perkataan yang itu mengandung ridhonya Allah. Perkataan yang mengandung ridhonya Allah itu seperti apa? Perkataan yang baik-baik. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 53? Qul li ibadiya, ya, qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku untuk senantiasa berkata yang baik-baik. Nah, ini perkataan yang mengundang ridho Allah itu adalah perkataan yang baik. Apa kata Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW? Ya, perkataan orang yang beriman itu tidak keluar dari ini saja, Bu. Yang pertama apa? Al-amru bil ma'ruf. Jadi orang mukmin itu, Bapak Ibu sekalian, yang keluar dari mulutnya itu senantiasa mengajak kepada kebaikan. Yang kedua apa? Wan nahyu 'anil munkar. Kemudian melarang kemungkaran. Jadi orang yang beriman tuh keluar dari mulutnya cuma sebatas itu saja. Yang ketiga apa? Wa dzikrullah. Mengingat Allah, zikir. Tidak ada selebih dari itu, ya. Makanya kalau kita ingin berbicara ataupun ingin berkata, hendaknya kita 3 hal ini, Bu. Yang pertama, kita ngobrol untuk mengajak kepada kebaikan. Boleh itu. Allah akan ridho, Allah akan suka. Kita duduk di angkringan, kita duduk di tongkrongan, kita duduk di warung kopi, yang dibahas apa? Kebaikan. Sekarang dakwah nggak cuma di masjid ya, Pak. Sekarang dakwah nggak cuma di masjid. Masya Allah, warung kopi pun bisa jadi sarana dakwah. Ya, saya kalau di Nguruki itu, kalau saya pulang ke Nguruki, ya, di Masjid Baitul Amin itu ada satu hek namanya, ya, Pak Gatot itu hek legend itu terkenal. Pak Gatot, mungkin bapak-bapak yang pernah di Nguruki itu pasti tahu warung hek Pak Gatot ini. Itu kalau saya duduk di situ, Masya Allah, enak, Pak. Yang diobrolin apa? Kebaikan. Ya, kalau saya datang, Pak Gatot tuh senang sekali, Ustaz. Wah, apalagi ada yang nongkrong di situ, Pak Jack yang punya susu si Jack itu loh, Pak. Pak Jack, itu sering nongkrong di situ. Beliau ini sering konsultasi. Nah, yang kita bicarakan itu apa? Al-amru bil ma'ruf, hal-hal yang mengajak kepada kebaikan. Allah akan ridho. Yang kedua apa? Wan nahyu 'anil munkar. Itu perkataan orang beriman itu cuman kalau enggak menyeru kebaikan, ya melarang kemungkaran. Usahakan komunikasi kita bangun mulai sekarang di rumah, Bapak Ibu sekalian, kepada anak itu ajak yang baik-baik. Yuk nak, sekarang kamu kan sudah besar, yuk sholat 5 waktu. Terus ucapkan seperti itu, walaupun belum sholat. Ya, walaupun dia masih sholatnya bolong-bolong, ya, walaupun sholatnya masih main-main, tidak apa-apa. Mereka sudah ke masjid itu sudah luar biasa. Ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu jauh dari masjid, Pak. Kenapa jauh dari masjid? Sholat diseneni sama bapak-bapak yang lain. Kuilnya kok berisik banget sholat. Saya tidak mau ke masjid lagi, Pak. Biarin saja, itu memang anak-anak, kiprah apa? Fitrah mereka. Gitu nih. Yang ketiga apa? Zikir, Pak. Jadi perkataan kita itu yang keluar dari mulut-mulut kita yang supaya Allah ridho kepada kita, itu kalau enggak mengajak kebaikan, melarang kemungkaran, ya sudah zikir, mengingat Allah. Luas zikir ini, bisa ngaji, bisa zikir yang seperti mana kita lafazkan bersama. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Terima kasih, Mas. Request ini, Pak. Kembali ke hadis tadi, apa kata Rasulullah? Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, kalau dia berkata perkataan yang baik, perkataan yang baik tadi itu tidak keluar dari 3 hal tadi, mengajak kebaikan, ya, melarang kemungkaran, kemudian apa? Zikir, yang mendatangkan ridho Allah, maka Allah akan angkat derajatnya dunia akhirat, Pak. Allah akan angkat derajatnya dunia akhirat, Bu. Di dunia dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, di akhirat apalagi. Sebaliknya, wa innal abda, kata Rasulullah, dan seorang hamba la yatakallamu bi kalimatin min sakhtillah atau min sukhtillah. Seorang hamba yang keluar dari ucapannya itu perkataan-perkataan yang mengandung murkanya Allah. Yang keluar dari mulutnya yo misah-misuh tok gitu ya, Pak.
Yang keluar dari mulutnya kebun binatang semua isinya. Ya. Mulai yang dari paling kecil sampai yang paling besar keluar dari mulutnya, kebun binatang keluar Bu semua. Yang keluar dari mulutnya itu adu domba. Yang keluar dari mulutnya itu permusuhan. Yang keluar dari mulutnya itu ghibah. Yang keluar dari mulutnya itu ngajak orang untuk kejelekan gitu ya. Maka apa kata Allah? Meskipun dia ucapin tadi tidak secara sadar alias spontanitas, yahwi biha fi jahannam, kata Rasulullah, maka perkataan tadilah yang menyebabkan dia Allah siksa di dalam api neraka jahannam. Jadi kita Pak, Bu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya menjaga lisan Pak, Bu. Apa kata Imam Kasai? Imam Kasai ini salah seorang imam besar, ya, termasuk gurunya Imam Nawawi. Imam Nawawi mengutip perkataan Imam Kasai. Apa kata beliau? Jagalah lisan kalian. Perhatikan baik-baik Pak, ini perkataan luar biasa Pak. Kalau kita renungi, kalau kita benar-benar resapi, jagalah lisan kalian kalau kalian tidak mau terkena musibah. Karena apa? Karena musibah itu terwakilkan oleh perkataan-perkataan kalian. Jagalah lisan kalian kalau kalian tidak mau terkena musibah. Kenapa? Karena musibah yang datang menempa kita, musibah yang datang ya menghampiri kita, itu semua karena ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Istilah sekarang ini Pak, Bu, apa? Mulutmu harimaumu, itu ya. Mulutmu harimau, ini istilah milenialnya Pak. Kalau kita nggak mau mengundang musibah, ya sudah, jaga lisan ini. Kalau nggak mau ditonjok sama orang, jaga mulut ini. Kalau ndak mau di demo satu kampung, jangan suka nyebar fitnah yang macam-macam. Mulutmu harimaumu, kata orang sekarang. Lisanmu inilah yang menyebabkan apa? Musibah datang kepadamu. Maka hati-hati kalau kita berucap, hati-hati kalau kita berkata, apalagi terhadap anak. Masya Allah, terhadap anak ini kita harus benar-benar ya, kalau bisa kita marahin anak itu memang marahin dengan perkataan yang baik, doain gitu ya, yahdikumullah, sambil dipukul, yahdikumullah, semoga Allah beri tunjuk, ya Allah semoga jadi anak soleh. Nggak apa-apa marahin, cubit kalau memang mau dicubit gitu. Jangan bilang bandel banget sih, ya bandel tenanan nanti Pak jadinya. Nggak bisa dibilangin, nggak bisa dibilangin beneran nantinya ketika dewasa. Pelawan, ya sudah, nanti dewasa jadi melawan orang tua. Mulai sekarang kalau marah, usahakan yang keluar perkataan yang baik. Inilah yang bisa kita ambil hikmah sedikit. Makanya Abdul Muthalib ini luar biasa. Dari mulai Rasulullah lahir Pak, kemarin kan sudah kita bahas, kakek beliau ini luar biasa yakinnya kepada Nabi Muhammad ini. Dari bayi ya, ketika menamai Rasulullah SAW ya, yang menamai Muhammad itu kan kakeknya Abdul Muthalib. Kakek beliau yang menamai Muhammad. Apa katanya? Saya menamai Muhammad agar apa? Agar orang-orang di bumi dan di langit itu berdoa merahmati anakku. Makanya Muhammad namanya. Masya Allah, itu cita-cita luar biasa seorang kakek. Makanya ketika duduk di tempat singgasananya Abdul Muthalib tadi, apa kata Abdul Muthalib? Biarin, dia akan jadi orang besar yang memimpin bangsa Arab nanti. Dan terbukti, Masya Allah, terbukti. Jadilah Rasulullah ini apa? Pemimpin dan Rasul terakhir umat manusia. Subhanallah. Ini sedikit yang bisa kita ambil ibroh dari perkataan Abdul Muthalib. Nah, kita lanjut cerita Rasulullah SAW tadi. Ya, nggak lama Bapak Ibu sekalian Rasulullah dididik oleh kakeknya. Ya, hanya 2 tahun. Ketika usia beliau 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. Sebelum meninggal, sang kakek menitipkan wasiat kepada anaknya, yaitu yang bernama Abu Thalib.
Abu Thalib ini pamannya Rasulullah, saudara kandung bapaknya Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Thalib ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, luar biasa cintanya kepada Rasulullah, sayangnya kepada Rasulullah. Bayangi Bapak Ibu sekalian, 40 tahun Rasulullah dibina dan dididik oleh Abu Thalib. 40 tahun dianggap sebagai anak sendiri. Ya, ketika Rasulullah menerima wahyu, ketika banyak pertentangan oleh orang-orang Quraisy, Abu Thalib yang menjadi tameng bagi Rasulullah. Abu Thalib yang melindungi anaknya ini. Cintanya Abu Thalib itu luar biasa kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah ketika Abu Thalib ini meninggal tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah, sedih betul. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana paman beliau ini meninggal, mati dalam keadaan kafir. Sedih betul Rasulullah, makanya dijuluki tahun itu adalah tahun kesedihan, Amul Huzn. Ya, para sejarawan mencatat tahun kesedihan. Kenapa? Beliau ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib. 40 tahun Pak mendidik beliau dari kecil sampai jadi nabi, membela beliau, menghalangi orang-orang Quraisy untuk menyakiti beliau gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam, tapi kasihan meninggalnya tidak dalam keadaan beriman. Makanya sedih betul Rasulullah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti itu akan kita bahas ke depan. Ya, jadi setelah meninggalnya kakek beliau usia 8 tahun, Rasulullah dititipkan oleh paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib ini bukan orang kaya, Pak. Berbeda dengan saudara-saudaranya Abu Jahal, berbeda dengan saudaranya Abu Lahab. Inilah skenarionya Allah, Pak, Masya Allah. Bayangin kalau seandainya kakeknya tadi Abu Thalib tadi, Abdul Muttalib tadi, menitipkan Rasulullah kepada Abu Jahal, apa jadinya Rasulullah? Bayangin kalau Allah menghendaki ya Abdul Muttalib tadi mewasiatkan kepada anaknya Abu Lahab untuk mendidik Rasulullah, jadi apa Rasulullah? Ini skenario ya Allah supaya Allah menyelamatkan Rasulullah, Masya Allah. Ya, tersebut oleh kakek beliau itu nama Abu Thalib. Abu Thalib ini orang miskin, Pak. Kalau saudaranya orang-orang kaya, Abu Lahab itu kaya, Pak. Abu Jahal itu kaya. Tapi Abu Thalib ini sengsara, miskin hidupnya. Kenapa? Banyak tanggungannya. Sudah banyak tanggungannya, ditambah Nabi Muhammad makin banyak tanggungannya, Pak. Makanya tidak heran Rasulullah itu ketika kecil tuh sudah nyari duit. Rasulullah itu, Pak Bu, ya, kita setelah saking melaratnya Abu Thalib ini, itu Rasulullah itu sempat nyari uang sebagai apa? Pengembala domba. Ya, Rasulullah SAW sendiri bercerita di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Apa kata Abu Hurairah? Rasulullah itu pernah bersabda bahwasannya setiap nabi dan rasul itu pasti pernah menjadi pengembala domba. Ini merupakan bentuk tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pendidikan yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk menjadi pengembala domba. Pernah ngados, pernah apa bahasa Arabnya ngembala, Pak? Bahasa Arabnya ngembala kok, Pak, apa? Angon. Angon. Pernah merasakan angon wedhus, Pak? Pernah ya? Bapak-bapak yang pernah hidup di desa mungkin pernah. Susah nggak, Pak? Susah nggak ngembala kambing itu, Pak? Saya nggak pernah, Pak, makanya saya tanya bapak-bapak, susah nggak, Pak, ngembala kambing itu? Angel toh? Oh. Kalau baru-baru belajar ya susah. Oh, kalau sudah dapat celahnya enak. Tinggal tarik penjantannya, yang lain ikut gitu kan. Narik penjantannya, nanti betina anak-anaknya ikut semua. Itu cuma sedikit, Pak. Paling banyak berapa sih kita ngangon wedhus? Rasulullah itu pernah ya di dalam sebuah riwayat, meskipun ini tidak sahih. Rasulullah itu pernah ya menjadi pengembala itu sekitar 500-an kambing sendiri, Pak. Meskipun hadisnya nanti saya teliti lagi, itu meskipun hadisnya sahih atau tidak. 500 kambing sendiri, Pak, piye to?
Kalau nggak punya kecerdasan luar biasa nggak bisa. Kalau nggak punya kesabaran luar biasa nggak bisa. Itulah tarbiyah Allah untuk Rasulullah. Kenapa? Biar nanti Rasulullah menghadapi umatnya yang begitu banyak kepala ini, itu bisa tenang saja, enjoy. Kambing kan banyak pribadinya masing-masing beda, kambing itu karakternya. Ya manusia sama. Ada yang manutan, ada yang suka bertanya, ada yang suka melawan gitu kan. Apalagi orang-orang Badui. Orang Badui itu berani ngelawan Rasulullah. Gitu ya, karena mereka memang orang Arab Badui. Nah, ini masing-masing seperti ini kalau kita nggak belajar cara menghadapinya nggak bisa gitu kan. Ini bentuk tarbiyah. Kenapa? Makanya Rasulullah SAW berkata tadi, bersabda, tidak ada satu orang nabi pun kecuali pernah jadi pengembala kambing. Ini bentuk tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Agar apa? Agar mereka benar-benar faham watak manusia ini seperti apa nanti. Punya kesabaran maksimal, ya, punya kecerdasan maksimal untuk mengelola umatnya. Subhanallah, gitu ya. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Ya, ketika Rasulullah jalan-jalan dengan para sahabat berhenti ya di sebuah tempat namanya Mar Az-Zahron. Berhenti istirahat di sebuah padang rumput. Nah, ketika itu para sahabat memetik buah warna hitam. Memetik buah dari pohon Al-Araq nama pohonnya. Rasulullah berkata, petiklah yang warna hitam. Para sahabat kaget, kok Rasulullah tahu? Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kamu tahu? Dulu aku pernah mengembala kambing di wilayah ini, dan aku sering memakan buah itu, kata Rasulullah. Dan aku setiap hari diberi upah setengah dinar. Digaji Pak Rasulullah itu. Jadi usia 12 tahun Rasulullah ya mengembala sapi itu diupah. Saking apa? Saking melaratnya keluarga Abu Thalib ini. Tidak punya uang. Jadi Rasulullah pun harus bekerja untuk apa? Menambah ya nafkah kepada Abu Thalib untuk agar keluarganya ini makmur. Gitu deh. Jadi jangan dibayangi Rasulullah itu hidupnya mewah, enggak. Sengaja Allah pilih Abu Thalib tadi. Makanya saya bilang, coba kalau Allah seandainya utus yang mendidiknya itu Abu Jahal, wah, enggak tahu kita jadi seperti apa. Abu Janda belum hidup Pak masa itu. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu faedahnya kenapa dititipkan Abu Thalib. Jadi Rasulullah ini pun pernah bekerja sebagai pengembala kambing, digaji setengah dinar per hari. Buat gede loh Pak, setengah dinar itu Pak. 1 dinar sekarang berapa Pak? Logam mulia emas murni itu satu ini sekarang berapa Pak? 1 gram. Kurang lebih sekitar 3 juta sampai 4 juta Pak. 1 dinar itu sekitar itu 3-4 juta. Setengah dinar berarti 2 juta sehari Pak. Gede gajinya. Jadi setengah dinar, setengah keping emas. Ya. Setengah keping emas. Nah, singkat cerita, saking melaratnya Rasulullah diajari melaratnya Abu Thalib, maaf. Abu Thalib ini saking miskinnya diajarilah beberapa skill Rasulullah ini. Termasuk diantaranya mengembala, yang kedua berdagang. Perjalanan safar pertama Rasulullah SAW itu usia beliau 12 tahun juga. Jadi Rasulullah diajak oleh Abu Thalib untuk safar ke Syam. Nah, untuk menjualkan barang dagangan orang-orang Quraisy. Bukan dagangan Rasulullah. Rasulullah hanya dititipi. Jadi ada orang kaya di Mekah itu, ya, dititipi, wahai Muhammad, wahai Abu Thalib, jualin ke Syam, nanti kamu tak bayar sekian. Jadi bukan barang beliau. Kalau barang beliau kaya beliau ya. Cuman dititipi. Ya, dari sinilah Rasulullah SAW belajar ya teknik jual beli. Ya, sehingga terpercaya, jadilah terkenal Rasulullah Muhammad itu orang amanah. Orang yang amanah menjaga barang jualan, orang yang jujur. Ya, sehingga nanti kita akan masuk ke bab berikutnya nanti
ya, sehingga nanti ibunda Khadijah pun tertarik dengan Rasulullah karena jujurnya Rasulullah tadi. Nah, perjalanan pertama ini ada kisah menarik yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau pergi Pak Bu dari Mekah ke Syam, itu jauh Pak Bu. Mekah ke Syam itu jauh, ya. Perjalanan naik unta gitu ya. Dulu nggak ada Pajero Pak, sekarang ada Pajero. Dulu nggak ada pesawat, dulu nggak ada kotar air gitu ya, atau Saudi Arabia nggak ada dulu. Jadi naik unta bisa menempuh perjalanan sekian bulan untuk ke Syam itu. Yang uniknya Pak, itu kan berjalan itu beberapa kafilah. Jadi tidak sendirian. Kalau sendirian itu rawan kena begal. Begal itu zaman dulu udah ada Pak. Ya, kalau sendirian rawan kena begal, maka mereka biasanya perginya konvoy. Nah, kafilahnya Abu Thalib ini itu senantiasa dinaungi oleh awan, Pak. Dari mulai berangkat dari Mekah sampai ke Syam itu mesti ada awan yang mengikuti kafilahnya Abu Thalib. Yang lain tidak ada. Ini bentuk apa? Kenabian Rasulullah SAW. Setiap pohon yang dilewati Pak itu mesti menyapa beliau. Yang awalnya pohon yang ngadap sana, ketika beliau lewat itu mengikuti beliau. Subhanallah. Batu-batu pun demikian bergeser Pak mengikuti beliau. Hal ini memancing pertanyaan besar salah satu pendeta besar di Syam, yaitu yang bernama Buhairah. Pendeta ini, rahib ini Bu Pak, rahib itu terkenal orang-orang sukses dulu Pak. Rahib dulu tuh terkenal banyak uang Pak. Rahib dulu tuh terkenal pemuka agama yang dihormati. Jadi kelasnya kelas VVIP gitu Pak. Rahib zaman dulu tuh nggak mau sembarang menyapa orang. Wah, gitu. Ya, kalau sekarang ustadz televisi misalnya, kalau pergi harus naik sekian, kalau nggak mau pergi gitu ya. Itu kayak gitu rahib zaman dulu. Tapi ketika melihat peristiwa ini, si rahib tadi ya, yang sebelumnya beragama Nasrani, itu penasaran luar biasa. Kenapa? Karena beliau ya menganut ajaran Nasrani yang lurus. Nasrani garis lurus. Di dalam kitab Injil disebutkan bahwasannya nanti setelah perang Gajah akan ada satu rasul, satu nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Maka zaman itu adalah zaman yang mana orang-orang Nasrani dan Yahudi, zaman ketika mereka menunggu-nunggu rasul terakhir. Tapi mereka berharap dari kalangan mereka Pak. Orang Yahudi berharap munculnya rasul terakhir dari Bani Israel ya. Orang Nasrani pun demikian, berharap munculnya rasul terakhir itu dari agama mereka. Dan itu isu sangat panas pada masa itu ya. Melihat kejadian tadi, rahib Buhairah ini penasaran, kenapa awan itu kok cuman kelompok ini saja yang diikuti, yang ini kok enggak gitu. Kenapa pohon-pohon ya itu mengikuti kabilah ini, yang lain kok enggak gitu. Akhirnya dia pergi Pak, meninggalkan gerejanya. Malam-malam mengendap-endap bertemu dengan Abu Thalib. Ditanya, siapa pemimpin kafilah ini? Saya, kata Abu Thalib. Kamu perhatikan enggak, kata pendeta tadi, semenjak dari Aqobah itu sebuah tempat, sebuah lembah. Dari mulai lembah Aqobah tadi saya perhatiin awan ini selalu ada di atas kelompokmu, kata rahib tadi. Kamu lihat nggak pohon-pohon itu? Pohon-pohon itu kok menaungi satu anak ini, katanya. Jadi ada pohon kurma Pak. Pohon kurma ini sebelumnya duduk di situ kalau orang-orang Quraisy tidur istirahat di bawahnya. Tapi ketika Rasulullah tidur di sampingnya, pohon kurma ini pindah Pak. Subhanallah, pindah menaungi Nabi Muhammad. Makanya kata si Buhairah ini, kamu nggak perhatiin itu pohon itu. Tadi saya lihat
tidur di bawahnya itu orang-orang Quraisy. Tapi ketika anak kecil ini tidur, kok dia pindah menaungi anak ini? Siapa dia? Maka dikatakan Abu Thalib, ini ponaanku. Apakah namanya Muhammad? Lah, kamu kok tahu? Apakah namanya Muhammad? Iya. Ayo datang ke rumahku, kata Abu Hurairah. Kita harus ngomong privasi 4 mata. Kalau saya ngomong di sini, nanti takutnya orang lain dengar. Wah, ini pendeta yang lurus, Pak. Akhirnya dijamulah di rumahnya Abu Hurairah tadi. Ya. Apa kata Abu Hurairah? Wahai Abu Thalib, anakmu ini adalah pemimpin umat manusia akhir zaman. Anakmu ini adalah nabi terakhir. Loh, kok bisa, kata Abu Thalib? Lah, kamu nggak sadar dari tadi. Awan itu loh buktinya. Kemana dia pergi, awan tadi mengikuti. Pohon tadi buktinya. Maka kalau tidak percaya, coba anakku, kata Abu Hurairah, buka bajumu. Akhirnya dibuka oleh Rasulullah SAW bajunya. Dan ternyata terlihatlah tanda kenabian. Jadi Rasulullah ini punya tanda kenabian, Pak Bu. Dari kecil punya tanda lahir yang Allah beri, yang mana itu tanda kenabian. Apa itu? Ada bercak hitam di bawah pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebesar buah apel. Buah apel itu mana, Pak? Sini ya. Jadi ada bulat hitam. Ya. Bukan panu. Panu. Aduh, tai lalat, bukan tai lalat. Jadi ada tanda hitam bulat di bawah pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kenabian. Maka ketika ditanya, apa ini? Rasulullah jawab dengan tenang, ini adalah tanda kenabian. Karena ingat, Rasulullah kan pernah dibelah dadanya ketika usia 4 tahun ya. Apa kata Abu Hurairah? Dia adalah nabi terakhir. Sekarang kamu pulang. Karena semua orang Yahudi, semua orang Nasrani berharap nabi terakhir ada di kalangan mereka. Kalau seandainya mereka tahu, maka anakmu ini pasti akan dibunuh. Pasti akan dibunuh. Pulang dan beri berita kepada umatmu, kepada kaummu, bahwasannya Rasul terakhir Allah utus dari Bani Quraisy. Masya Allah, Pak. Ini pendeta yang tahu betul isi Alkitab, isi Injil. Ya, makanya ya, singkat cerita, beliau pulang. Sampai di rumah, ya, maka hebohlah terdengar ini, bahwasanya Muhammad adalah Rasul terakhir. Tapi beliau belum diutus menjadi Rasul. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Ya, kita akan lanjut. Pertemuan yang berikutnya adalah ya, bagaimana Rasulullah SAW dewasa, dan juga bagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.